Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah kotak peralatan yang wah luar biasa. Bukan isinya palu atau obeng ya, tapi alat-alat buat memahami dunia kita. Yuk kita lihat bareng-bareng apa ada sih isi dari kotak peralatan seorang geograf? Pasti pernah dong ya kan? Nah sadar atau enggak, pas kamu lagi lakuin itu, kamu sebenarnya udah pakai salah satu alat geografi yang paling dasar. Geografi itu ada di mana-mana, di setiap keputusan kecil yang kita ambil tentang lokasi kita dan tujuan kita. Oke, jadi ini dia nih isi toolkit kita hari ini. Kita mulai dari fondasinya dulu, terus kita pindah ke alat-alat klasiknya, lanjut menjelajahi yang super canggih, dan terakhir kita belajar gimana cara pakai semuanya buat menyelidiki dunia. Siap? Yap, sebelum kita mainin alat-alat yang keren, kita harus baca dulu buku panduannya dong. Ini adalah ide-ide dasar yang jadi landasan dari semua yang bakal kita lakuin. Gampangnya gini, geografi itu nggak cuma nanya di mana letak gunung itu. Tapi lebih penting lagi, kenapa gunung itu ada di sana? Atau kenapa kota dibangun di dekat sungai? Jadi, ini tentang mencari tahu alasan di balik sebuah lokasi. Mengapa dari di mana? Keren kan? Nah, buat memahami dunia, seorang geograf itu pakai beberapa blok pembangun ini. Ada konsep inti, kayak lokasi, ruang, dan interaksi. Semua ini bantu kita buat nyusun informasi dan, yang paling penting, ngelihat pola-pola yang ada. Anggap aja ini kayak pondasi rumah, sebelum kita mulai membangun pemahaman yang lebih besar. Oke, sekarang kita masuk ke alat yang paling ikonik. Apalagi kalau bukan peta. Ini alat klasik yang umurnya udah tua banget. Tapi jangan salah, sampai sekarang pun masih super relevan dan kuat banget. Pernah lihat peta yang ada garis-garis meliuk-liuk gitu kan? Itu bukan cuma hiasan loh, namanya garis kontur. Dan ini cara jenius buat nunjukin landscape 3 dimensi di atas kertas 2 dimensi. Kalau kamu lihat garisnya rapet banget, itu artinya siap-siap aja, kamu bakal nanjak di medan yang curam banget. Bikin peta itu, jujur ya, kayak lagi nulis cerita. Kamu butuh judul biar orang tahu topiknya apa. Kamu butuh legenda buat ngejelasin simbol-simbolnya. Kamu butuh skala biar ada perspektif. Dan orientasi buat nunjukin arah. Tanpa ini semua, peta cuma jadi gambar acak yang bikin bingung. Nah, lihat angka begini jangan langsung pusing ya. Ini simple banget kok. Skala 1:100.000 itu artinya 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm atau ya 1 kilometer di dunia nyata. Intinya, skala itu ngasih tahu kita seberapa besar dunia ini udah dikecilin di atas kertas. Gitu aja. Coba deh bayangin kamu ngupas kulit jeruk, terus mau kamu bikin jadi rata di atas meja. Susah banget kan? Pasti sobek atau melar di beberapa bagian. Nah, masalah yang sama persis terjadi sama proyeksi peta. Setiap peta datar itu pasti ada komprominya. Ada yang bentuknya sedikit berubah, luasnya, jaraknya, atau arahnya. Semua demi menampilkan planet kita yang bulat di permukaan datar. Oke, siap? Sekarang kita tinggalkan dulu yang klasik-klasik. Waktunya buat alat-alat canggih. Kita bakal lihat dunia lewat mata satelit dan komputer. Kita mulai dari penginderaan jauh atau biasa disingkat PJ. Penginderaan jauh atau PJ itu intinya kita memotret bumi dari jauh banget. Satelit di atas sana ngumpulin data entah itu suhu, vegetasi, atau apapun, lalu kirim informasinya ke kita di darat. Ini bikin kita bisa melihat gambaran besar secara harfiah. Kita bisa pantau deforestasi di Amazon atau bahkan melacak pola cuaca. Keren banget. Kalau tadi PJ itu mata kita di langit, nah SIG atau GIS ini adalah otak digitalnya. Dengan SIG, kita bisa numpuk beberapa lapis informasi di satu peta buat nemuin hubungan-hubungan yang tersembunyi. Penasaran gimana cara kerjanya? Yuk kita coba bangun satu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Anggap aja ini lapisan geografi fisiknya, jaringan air yang ngebentuk lanskap di sebuah area. Selanjutnya, kita tumpuk dengan lapisan infrastruktur buatan manusia. Nah, di sini kita mulai bisa lihat gimana jalan-jalan dibangun, entah itu mengikuti aliran sungai atau justru memotongnya. Dan boom! Begitu kita tambahin lapisan terakhir ini, semuanya jadi kelihatan jelas. Tiba-tiba kita bisa nanya, perumahan mana ya yang paling berisiko kena banjir dari sungai itu? Atau jalan mana yang aksesnya paling gampang? Inilah kekuatan SIG, mengubah tumpukan data jadi wawasan.
Jadi alurnya tuh simpel aja sebetulnya. Kita masukin data mentah, kita rapiin sedikit, terus kita pakai softwarenya buat bertanya, kayak yang barusan kita lakuin. Nanti hasilnya bisa berupa peta yang pintar atau laporan yang bisa menjawab pertanyaan kita. Oke, semua alat udah siap di tangan. Sekarang waktunya jadi detektif. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat gimana seorang geografer itu bertindak layaknya detektif. Pakai semua alat dan data buat mecahin misteri tentang dunia di sekitar kita. Setiap detektif pasti tahu, dia nggak bisa wawancara semua orang di satu kota. Makanya dia ngambil sampel. Di geografi juga gitu. Kalau kita mau tahu pola perjalanan semua komuter di Jakarta, itu populasinya kan nggak mungkin. Jadi kita ambil sampel, misalnya kita survei beberapa ratus orang aja buat dapat gambaran besarnya. Nah, sebagai detektif geografi, ini dia nih alat-alat investigasi kamu. Kamu bisa observasi langsung, ngobrol sama orang lewat wawancara, sebar kuesioner buat data yang lebih luas, atau bahkan menggali arsip kayak peta-peta lama atau data sensus. Setiap teknik ini bantu kamu ngumpulin potongan puzzle yang beda-beda. Jadi, dari konsep paling dasar, peta klasik, mata satelit di angkasa, sampai analisis digital, sekarang kamu udah lihat sendiri kan, isi lengkap dari kotak perkakas seorang geograf. Dan ini bukan cuma buat para ahli loh, ini adalah perangkat buat siapa aja yang penasaran dan mau lebih ngerti soal dunia di sekitarnya. Coba deh pikirin, mungkin kamu penasaran soal pola macet di dekat rumahmu. Atau kenapa ya di satu area kota tamannya banyak banget, sementara di tempat lain nggak ada. Dunia ini penuh sama misteri yang nunggu buat dipecahkan. Dan sekarang, kamu punya alat buat mulai mencarinya.